الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKM kita ya dari Mbak Alicia, silakan Mbak. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita dapat rahmat dari Allah sehingga kita semua dapat berkumpul di acara pengabdian kepada masyarakat di Kebun Nanas. Betul ya Ibu ya? Sebelumnya saya mengucapkan dengan hormat selamat datang kepada Bapak RT selaku Ketua Wilayah di Kebun Nanas. Selanjutnya juga dengan hormat selamat datang kepada Ibu Lurah dan juga kepada Pak Sudimas selaku dosen pembimbing kita. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini kita berkumpul di acara PKM hari ini. Momen PKM ini adalah suatu bukti nyata atau kontribusi nyata dari empati tulus yang dilakukan oleh para mahasiswa bahwa ilmu yang kita dapatkan itu tidak hanya diterapkan di lingkungan kampus saja, melainkan juga bisa diterapkan dalam semua aspek ya Ibu-ibu ya. Kegiatan PKM ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga sharing-sharing karena di sini kami juga masih belajar sehingga mungkin nanti kita bisa saling sharing dengan ibu-ibu setempat. Dan juga semoga program ini dapat menjadi inspirasi dan juga meninggalkan jejak manfaat yang berkelanjutan untuk kita semua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara hari ini. Selanjutnya acara saya serahkan kembali kepada MC kita. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada sambutan dari Bapak RT atau Ibu Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati kepada Ibu Lurah dan yang saya hormati kepada ibu-ibu Dasawisma. Alhamdulillah, yang saya hormati kepada para mahasiswa dan mahasiswi, dan yang saya hormati kepada Bapak dosen. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari yang mulia ini kita bisa berkumpul di kediamannya Ibu Hamidah dan alhamdulillahirabbil alamin. Mari bersama-sama kita awali acara kita dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada ibu-ibu, adik-adik mahasiswa, hari ini saya mengucapkan selamat datang di Kebun Nanas
Semoga acaranya dan maksud dan tujuannya di sini biar berkah barokah. Amin. Dan bisa sedikit-sedikit ada yang dipungut di sini. Artinya kan belajar ya. Itu. Saya juga belajar nih baru kali ini megang mic. Makanya agak agak grogi dikit. Banyak kayak grogi. Selamat datang Ibu. Dan hari ini saya memperkenalkan diri saya kepada mahasiswa, mahasiswi dan juga pada ibu-ibu dasawisma bahwa saya baru kali ini saya juga menjabat sebagai RT itu. Jadi kalau kata orang RT baru. Jadi mohon dimaaf bila mana ada kekurangan atau jamuan-jamuan yang ada di sini ya. Gitu. Dan semoga saya mendoakan segala pelajaran-pelajarannya semuanya yang didapat di sini mudah-mudahan jadi ilmu ke depannya. Dan juga buat ibu-ibu juga anggota Dasawisma, mudah-mudahan kedepannya ada program-program buat warga RT 06 untuk untuk ini cukup segini aja ya sambutannya. Asli lu grogi ini. Grogi. Ngadepin mahasiswa saya grogi. Ya, mohon maaf bila ada kekurangan ya sambutan saya. Saya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Lurah atas sambutan. Ya, maklum pertama kali pegang mic juga sama. Baik, untuk sambutan yang terakhir dari Bapak dosen pembimbing kita, Pak Sudiman, mungkin ada yang mau disampaikan apa? Izin berdiri ya Bapak Ibu, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baru kedengeran ternyata. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya law an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, yang saya hormati Ibu Rita selaku Ibu Lurah, yang saya hormati Bapak Cecep selaku Pak RT. Selamat Pak atas jabatan barunya. Dan tentunya juga yang saya hormati Ketua Dasawisma Ibu Yuli, dan juga tuan rumah orang tua dari Ananda Andika. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan berkahnya. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, hari ini kita dikasih kesempatan untuk bersilaturahim di sini. Alhamdulillah. Jadi teman-teman dari Unpam bisa silaturahim ke sini. Mudah-mudahan Allah ridhoi dan berikan berkah kepada kita semuanya. Amin. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah lipat curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para alimil ulama, tabi'in tabi'at, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu,
pertama-tama perkenalkan, nama saya Sudiman. Saya ditugaskan dari kampus untuk membimbing anak-anak mahasiswa Teknik Industri Universitas Pamulang dalam hal ini semester 5 untuk menjalankan tugas belajarnya, yaitu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya atas kesempatan, waktu, tempat yang diluangkan untuk acara ini. Enaknya kan jam segini tidur ya Bu ya. Benar ya, apalagi hari Sabtu begini. Tapi harus datang untuk menemui adik-adik yang manis dan ganteng ini. Ada yang cantiknya juga. Nah, yang kedua, kami mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan nanti dan pada saat ini juga sebelumnya yang dilakukan oleh anak-anak kami. Jadi mungkin sedikit saya bercerita bahwa saat ini kampus itu baik dosen maupun mahasiswa itu punya 3 kewajiban Bu. Yang pertama itu belajar. Kalau belajar itu sudah setiap hari dilakukan belajar. Yang kedua itu melakukan penelitian. Nah, bagi mahasiswa nanti melakukan penelitiannya di akhir setelah mereka semester 8 dan mereka lulus. Nah, yang terakhir adalah pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat ini bagaimana mahasiswa ini belajar untuk terjun langsung ke masyarakat, mulai dari koordinasi dengan masyarakat, kemudian minta izin ke masyarakat, kemudian juga tampil menyampaikan sepatah dua patah kata apa yang mereka pahami dari kampus untuk bisa diaktualisasikan di kampus sebetulnya. Nah, di sini itu kebun nanas ya Bu ya. Tapi tadi saya sempat bingung berhenti lama di situ Bu, nggak ketemu. Soalnya agak bingung juga ya. Katanya kebun nanas tapi nggak ada pohon nanas satupun. Nah, akhirnya saya berdiri aja. Oh ya udah, alhamdulillah ketemu juga ke sini. Walaupun sebetulnya saya lama hidup di daerah sini Bu, hampir 10 tahun. Dulu saya kerja di Surya Toto. Dulu, nah tahun 2019 itu saya terakhir resign. Nah, dan sekarang gabung dengan Unpad, dari dulu juga masih sih. Oke, nah mungkin Bu nanti kami mohon maaf. Jadi apa yang disampaikan teman-teman dari mahasiswa ini sifatnya belajar. Mereka menyampaikan apa yang dipahami di kampus, bagaimana diaktualisasikan di masyarakat. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan kalau tidak ada ilmu yang bisa diambil pada kesempatan ini, setidaknya kita bisa bersilaturahim dan itu menambah rezeki dan mempanjangkan umur, insya Allah. Amin. Mungkin tidak panjang lebar dari saya. Sedikit saya sampaikan saja bahwa kami dari Teknik Industri Unpam itu tidak hanya berteori, tapi kami juga punya banyak bidang usaha Bu. Salah satunya ini kami produksi sendiri. Teknik Industri Unpam ini punya Unpam. Kemudian juga kami produksi sabun. Ada sabun, ada pewangi. Biasanya kalau PKM itu kita bikin sabun, bikin pewangi, bikin cuci piring dan lain sebagainya. Kemudian ada sablon dan unit-unit bisnis yang lainnya seperti itu. Ada pengolahan sampah. Karena yang PKM itu bukan cuma mahasiswa tapi dosen juga Bu. Seperti itu. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih atas waktunya. Saya kira billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu kali ya. Nama saya Bahtiar Rifai. Nama saya Muhammad Dika Alfian. Udah pada tahu kali ya. Nama saya Muhammad Rafi Dani Suara. Nama saya Dwiki Darmawan. Nama saya Muhammad Bayado, biasa dipanggil Edo. Izinkan kami untuk mempresentasikan
yang berjudul nih temanya sosialisasi pengembangan strategi digital marketingan opak dengan pengemasan modern untuk meningkatkan jangkauan pasar. Jadi makanan tradisional seperti cemilan opak itu kan tuh. Nah, ya dia memiliki potensi ekonomi dan budaya yang tinggi. Namun banyak produsennya yang menghadapi kendala seperti kemasannya itu kurang menarik atau nggak pakai kemasan, kan banyak opak kayak di toples aja udah kayak gitu. Ada juga terus brandingnya tuh yang belum kuat sama jangkauan pasar yang masih terbatas. Jadi misal kayak masih terbatas tuh masih jualan di rumah atau pesenan atau taruh warung gitu. Terus dengan kita manfaatkan digital marketing ini dan kemasannya yang lebih modern, UMKM dapat menjangkau pasar lebih luas dan bersaing secara profesional. Tujuan kegiatan ini untuk membantu ibu-ibu sekalian semua meningkatkan penjualan opak agar jangkauan itu lebih luas, jangkauan pasarnya ya. Untuk mengajarkan cara promosi lewat HP. Kan banyak nih ibu-ibu yang nggak bisa main HP atau cuma bisa buka YouTube doang, ya kan gitu. Nah, di sini kita sekalian mengedukasikan kepada ibu-ibu semua. Lalu membuat produk opak terlihat modern dan profesional. Jadi biar nggak jadul banget tuh, kayak jualan opak tuh kayak di warkop tuh biasanya kan ditoples aja gitu, nggak ada kemasannya sama sekali. Jadi kan ya itu buat kayak yang titip-titipan lah di warung. Kalau ini kan kita lewat digital marketing. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa sih itu strategi pemasaran. Nah, ini lebih singkat banget Bu untuk ibu-ibu supaya lebih jelas gitu, lebih paham dengan bahasa yang sederhana. Strategi pemasaran itu cara supaya produk tuh dikenal gitu dan disukai dan dibeli oleh yang para konsumen lah. Ibaratnya tuh gimana sih caranya orang mau beli opak kita? Nah, kita pakai strategi pemasaran gitu. Itu artinya, maksudnya penjelasan strategi pemasaran dengan bahasa-bahasa keseharian kita gitu. Next. Untuk cara meningkatkan daya tarik produk opak lewat branding dan kemasan modern. Di sini total kita juga ada 4. Untuk yang pertama, gunakan plastik bening tebal dengan stiker label berwarna cerah. Ini Bu, contohnya Bu, mau lihat. Supaya kelihatan bersih dan profesional Bu. Ini referensi aja Bu dari kami. Ya, sekalian saya lanjut untuk yang kedua Bu. Misalkan yang Untuk yang kedua, tambahkan nama merek atau brand. Jadi Bu bisa dilanjut ya Bu. Untuk yang kedua, tambahkan nama merek atau bisa disebut brand. Misalnya opak Cikokol Crispy, itu tuh misal Bu. Atau opak tradisional Bunda PKK, supaya orang mudah ingat juga sih. Dan untuk yang ketiga, cantumkan informasi sederhana seperti bahan, rasa, dan juga nomor kontak pastinya Bu. Dan untuk yang keempat, dengan begitu produk ibu-ibu punya identitas yang jelas dan terlihat lebih modern di mata pembeli. Untuk cara memanfaatkan pemasaran digital, memperluas jangkauan pasar. Untuk yang pertama, akun khusus untuk jualan, misalnya @opak_bunda_pkk. Untuk yang kedua, upload foto produk dengan pencahayaan bagus dan kemasan menarik. Dan yang ketiga, tambahkan keterangan singkat seperti harga, rasa, dan juga kontak. Dan 4, gunakan status WhatsApp atau grup ibu-ibu supaya sebagai tempat promosi.
Promosi digital marketing atau bisa disebut medsos, media sosial. Beberapa cara mudah. Yang pertama, Instagram. Untuk Instagram itu upload foto, produk, tulis harga dan juga rasa. Untuk yang kedua, story WhatsApp. Post foto setiap kali bikin opak. Yang ketiga, Facebook dan juga grup PKK ibu-ibu sekalian. Share promo ke tetangga dan juga teman-teman online-nya ibu. Dan untuk yang keempat, buat video singkat, proses bikin opak bisa cepat viral juga. Oh, tergantung tren juga kan ibu. Ikutin tren aja Bu. Dan untuk yang terakhir, rajin posting pastinya Bu. Misalnya makin banyak yang tahu, sama dengan makin banyak yang beli juga Bu. Seperti itu. Cara promosi di media sosial. Untuk cara promosi di media sosial itu tuh yang pertama ada upload foto opak dengan pencahayaan yang bagus tadi Bu. Untuk yang kedua tulis harga dan rasa. Untuk yang ketiga pakai hashtag ya. Contohnya itu ada opak bunda, opak enak Tangerang. Pakai Bu. Misalnya ada yang beli opak nih. Nah ya misalnya itu ada yang beli opak lewat online terus kita mau minta promosiin, kita pakai hashtagnya. Jadi kalau kita pencet hashtagnya tuh ada produk opak ibu semua di situ. Istilah kata FYP lah Bu. Nah, Untuk yang terakhir balas ya kita sejenak menggunakan Azan. Baik, ibu-ibu mau lanjut apa gimana nih? Lanjut. Oke. Ya, untuk Mas Wiki silakan. tadi sampai nomor 4 ya Bu. Balas komentar pembeli dengan ramah Bu. Ini untuk Nih, contoh Bu, untuk promosi WhatsApp kan banyak kan ibu-ibu tuh punya WhatsApp ya untuk WA anaknya, misalnya anak lagi di luar main, telepon, ngitip dong gitu kan misalkan. Nih untuk gunakan status WA. Misalkan nih ada captionnya nih atau gitulah. Baru mateng nih opaknya, misalkan gurih dan renyah, yuk pesan. Ini kan promosi nih. Tuh kalau ada promosi begini tuh kayak tuh orang ngatanya kesannya, wah boleh nih, cobain, enak kali ya, bener gitu. Ya kan, terus tag teman-temannya atau anggota-anggota organisasi lainnya seperti PKK kan, ibu-ibu banyak, ibu-ibu PKK ya. Tag semuanya atau bapak-bapak semua ya kan, biar makin banyak yang tahu lebih bagus. Ya RT RW boleh, lurah sekalian gua, kecamatan boleh. Terus Selanjutnya kita bisa jualan di online Bu atau di marketplace. Contohnya ada Shopee, Tokopedia, Lazada. Caranya mudah banget, tinggal buat akun marketplace-nya. Gampang, itu mah di tutorial banyak Ibu. Terus ada Ibu di TikTok, bisa juga di TikTok. keranjang kuning. Keranjang kuning. Kami tentang calon velocity tadi kata Ibu. Bikin ini opak nih velocity aja gitu. Ya, terus tinggal foto produknya, tulis deskripsi tentang produknya dan harganya Ibu. Terus pembeli bisa pesan dari mana aja, bisa lewat aplikasinya langsung. Nanti kita tinggal kirim lewat ekspedisi terdekat dari tempat kita produksi. Oke, di sini ada strategi distribusi yang tepat untuk menembus pasar lokal dan online. Untuk pasar lokal bisa di titik jual di warung, operasi PKK atau toko oleh-oleh sekitar Tangerang. Terus untuk di pasar online bisa pakai marketplace seperti yang saya sebutin tadi, ada Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada dan lain-lain Ibu. Setelah itu bisa juga kerjasama dengan reseller atau dropshipper. Jadi yang lain bantu jualkan produk ibu-ibu. Dengan cara ini produk opak bisa tersebar luas tanpa ibu-ibu harus repot keliling jualan sendiri. Nah, di sini ada untuk strategi harga nih Bu. Bisa gunakan harga yang menarik. Contohnya
Misalkan harga awalnya 10.000, ibu bisa turunin 100 perak jadi 9.900. Jadi kelihatan lebih murah dari harga sebelumnya. Strateginya gitu Bu. Terus ada diskon pembelian pertama, ada paket hemat isi 3 rasa gitu Ibu. Orang tertarik gitu, ada diskon nih, ada paket hematnya Iya, nih. betul. Jadi nggak bingung buat milih rasa. Ya bisa. Baik Ibu, di sini kita ada pelayanan ke pembeli ya. Nah, jadi kalau produk kita itu mau laku, jadi kita tuh harus ramah Ibu nih ke pembeli-pembeli. Nah, misalnya kalau Ibu nanti kan ada yang punya TikTok, punya semua ya. Pasti ya. Nah, TikTok ini menjadi apa ya? Istilahnya jadi aset buat kita masarin produk kita Ibu nih. Kebanyakan di TikTok itu lagi rame nih sekarang. Dari TikTok Live gitu kan, atau kayak istilah kata jadi ada keranjang kuning tadi ya. Nah, biasanya itu kan ada yang kepo nih ke produk kita nih. Wah, ada opak nih terus murah gitu kan ya. Harganya tadi udah diskon ya tadi ya, di diskon ya. Nah, udah murah nih. Nanya nih, ngechat nih ke ownernya. Nah, kita harus balasnya dengan cepat Ibu supaya apa ya, respon yang baik kita itu membuat si pelanggan itu gimana ya, wah responnya cepat gitu ya, responnya cepat, jadi dia jadi yakin kalau produknya juga pasti enak gitu kan ya. Terus yang kedua ada beri bonus kecil, misalnya stiker atau ucapan terima kasih. Nah, misalkan di produk kita itu ada kayak stiker yang tadi tuh ya, yang tadi mas stikernya yang kayak gitu misalnya Ibu ya. Nah, Pak Bunda, nanti ini ada updatean terbaru nih, nanti ada terima kasih sudah membeli. Nah, gitu ya. Jadi buat kita mengapresiasi yang pembeli gitulah. Lalu ke yang ketiga ada kita harus mengumpulkan testimoni dan harus diposting ulang. Nih, misalnya ada yang beli kan. Nah, terus ada yang komen nih, wah produknya enak nih. Wah produknya murah meriah tapi untuk rasa nggak kalah enak nih dari produk-produk mahal gitu ya. Nah, jadi kita kumpulin tuh komen-komen semua itu, kita kumpulin. Nah, terus kita posting. Nah, itu referensi buat yang nanti mau beli gitu ya Bu. Nah, lalu ada evaluasi penjualan. Nah, ya, evaluasi penjualan ya. Nanti kalau misalkan ibu-ibu udah makin laris nih produknya ya, nanti kita ada evaluasi Ibu nih. Jadi kita harus catat ya Ibu ya, biar kita bisa ngitung modal nih. Modalnya bisa kita hitung, keuntungannya bisa kita hitung. Nanti kita nggak riuh lah gitu ya buat ngaturnya Ibu ya. Terus yang kedua ada lihat postingan yang paling ramai Ibu. Nah, kita lihat postingan yang paling ramai ini. Misalkan Ibu lagi posting nih opak rasa keju nih yang lagi rame gitu ya. Nah, kita harus banyakin Ibu tuh produk itu tuh opak rasa keju. Nah, biar kalau udah banyakin ya pembeli banyak, nah baru kita tawarin lagi nih referensinya. Wah Ibu, selain ada rasa keju, ada juga nih rasa matcha misalnya ya, opak rasa coklat, bisa aja Ibu, enak itu. Pernah nyobain saya asli. Nah, ada. Nah, terus yang selanjutnya itu ada gunakan hasilnya untuk tahu strategi mana yang paling efektif. Nah, dari semua strategi tadi, jadi kita mau bandingin nih, opak rasa apa yang paling enak gitu ya Ibu-ibu ya. Nah, strawberry. Nah, itu boleh tuh asam manis ya, strawberry ya. Ya, biasanya kalau makan strawberry doang kan asam ya. Tahu kan Ibu ya, strawberry asam ya. Nah, siapa tahu kalau dicampur opak itu kayak ada rasa yang ciri khas gitu ya. Nah, opak selai strawberry gitu ya. Kontak cermerlang tuh. Keju. Ya, keju, selai gitu ya, campur selai. Banyak tuh sekarang gitu. Ya, terus selanjutnya rencana pengembangannya setelah produk ini mulai dikenal. Ya, CEO-nya saya Udah nyampe sini Bu udah. ikut pameran UMKM. Wah, terus. Contohnya kalau ada acara-acara, taruhin aja udah. Ini kan ini. Yang kedua, buat website atau toko online yang tadi dibahas tuh di sebelumnya.
OTW buat bu habis ini. Yang ketiga, tambahin varian rasa. Tadi semangka. Ini mah udah ada semua, ntar saya tambahin lagi dah yang belum ada. Jadi kunci keberhasilan produk Opak adalah kemasan menarik ditambah merek yang jelas, menjadi orang tertarik untuk beli. Ya betul, rasa durian benar. Yang kedua, pemasaran digital sama dengan jangkauan luas tanpa biaya besar. Yang ketiga, distribusi yang cerdas, penjualan yang meningkat dan stabil. Sekian. Ya, itu semua dari presentasi kelompok kami. Apabila ada ibu-ibu yang menanyakan tentang strategi pemasaran, misalkan tak ada di sini mungkin bukan jual opak juga bukan jual opak doang ya, kayak tadi tuh depan ada ayam penyet tuh di atas ya, bisa diikutin dan langkah-langkahnya kayak gini bisa, cuman ya bisa sih buat referensi aja bu. Ini kami ngasih contoh produk opak yang udah ada, misalkan mamanya Dika kan jualan opak ya, jadi kita bantu evaluasi aja nih buat ibu-ibu sekalian yang misalkan punya usaha kecil-kecilan gitu, mau jangkauannya mau makin luas boleh pakai strategi yang tadi kita presentasi. Mungkin ada ibu-ibu yang ingin bertanya tentang ini semua. Ya. Udah paham ya? Mungkin udah paham ya? Ntar tinggal bilang aja ke suaminya atau anaknya, tolong dong buatin akun ini buat jualan gitu. Misalkan jualan pulpen boleh, bisa gitu. Jadi nggak ada yang ingin bertanya nih ya. Kalau begitu langsung tutup aja nih. Mumpung apa dah? Asar udah lewat, kita sholat asar dulu, istirahat dah kita ibarat kata ya. Jadi untuk presentasi semua kelompok udah berjalan tadi. Jadi kelompok terakhir untuk dipresentasikan, jadi kami tutup untuk agenda kegiatan presentasi. Oh ya, ini saya oper aja ke MC. Baik, untuk sekian dari kelompok kami untuk presentasinya ya. Kalau lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.